Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kanal Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan literasi di materi tentang filsafat pendidikan yang pada semester hari ini saya ampu di tempat saya mengabdi. Nah, kita akan mulai dari konsep dasar filsafat pendidikan, landasan teoritis, dan bagaimana relevansinya bagi pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman semua, pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, nilai, dan pandangan hidup. Di tengah kompleksitas tantangan global dan dinamika perubahan sosial budaya, pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, inovasi dan adaptasi yang tidak didasari oleh pemahaman mendalam tentang hakikat pendidikan itu berpotensi kehilangan arah dan relevansi. Ini titik krusial di mana filsafat pendidikan harus memainkan peran dalam konteks pendidikan. Nah, mengapa filsafat pendidikan penting? Pertama, kerangka konseptual. Filsafat pendidikan menyediakan kerangka konseptual untuk memahami hakikat pendidikan secara mendalam, membantu mengembangkan potensi manusia secara utuh. Yang kedua, sebagai alat analisis kritis. Filsafat pendidikan berperan sebagai alat analisis kritis terhadap praktik dan kebijakan pendidikan, menantang asumsi-asumsi yang mendasarinya. Kemudian landasan etis, filsafat pendidikan memberikan landasan etis dan moral bagi pengembangan kurikulum, pemilihan metode pengajaran, dan pembentukan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Secara etimologis, filsafat pendidikan berasal dari gabungan kata filsafat atau filosofi yang berarti cinta kebijaksanaan, dan pendidikan atau education yang secara luas dapat diartikan sebagai proses membimbing dan mengembangkan potensi manusia. Oleh karena itulah definisi yang lebih luas, filsafat pendidikan adalah studi tentang tujuan, proses, sifat, dan cita-cita pendidikan. Ia melibatkan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi filosofis yang mendasari berbagai pendekatan dan praktik pendidikan. Knight menjelaskan bahwa filsafat pendidikan sebagai studi tentang gagasan-gagasan fundamental tentang pendidikan, termasuk tujuan, kurikulum, metode pengajaran, dan peran guru dan siswa. Nah, perspektif filsafat pendidikan dalam konteks Indonesia, pertama perspektif Islam. Asy-Syaibani misalkan menekankan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Sementara perspektif progresif, Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial. Perspektif nasional, filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filosofis dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sementara perspektif global mengintegrasikan berbagai perspektif filosofis global dengan konteks Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Lalu apa objek material dan objek formal filsafat pendidikan? Dalam studi filsafat, penting untuk membedakan antara objek material dan objek formal suatu disiplin ilmu. Objek material adalah bidang atau kenyataan yang menjadi sasaran kajian suatu ilmu, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau perspektif tertentu yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Dalam konteks filsafat pendidikan, objek materialnya adalah seluruh realitas pendidikan
yang mencakup peserta didik, pendidik, kurikulum, metode pengajaran, lingkungan belajar, kebijakan pendidikan, hingga tujuan dan hasil pendidikan. Teman-teman semua, lalu tujuan dan manfaat filsafat pendidikan. Pertama, sebagai analisis kritis, menganalisis secara kritis asumsi-asumsi filosofis yang mendasari praktik pendidikan, membantu para pendidik dan pemangku kebijakan untuk menyadari atau mengkaji landasan teoritis yang mereka gunakan. Yang kedua, merumuskan tujuan. Jadi filsafat pendidikan membantu dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai melalui pendidikan, sehingga arah dan fokus pendidikan menjadi lebih terarah. Kemudian sebagai kerangka konseptual. Jadi filsafat pendidikan mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami berbagai teori dan pendekatan pendidikan, membantu pendidik memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks. Kemudian filsafat pendidikan juga terkait dengan refleksi mendalam. Jadi filsafat pendidikan mendorong refleksi mendalam tentang peran dan tanggung jawab pendidik, membantu para guru untuk memahami makna profesi yang mereka jalankan. Nah, lalu apa manfaat filsafat pendidikan bagi pendidik? Pertama, pemahaman mendalam tentang apa yang kemudian dikuasai dan menjadi profesi yang dijalani. Yang kedua, berpikir kritis, yaitu memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis para pendidik juga pemangku kebijakan. Dengan terbiasa merefleksikan asumsi dan mengevaluasi argumen, mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Manfaat filsafat pendidikan yang ketiga juga membantu inovasi pendidikan, mendorong inovasi dan kreativitas dalam praktik pendidikan. Pemahaman filosofis yang mendalam itu dapat memicu munculnya ide-ide baru dan pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Dan yang keempat, manfaat filsafat pendidikan itu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai etika dan moral dalam pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih berintegritas. Nah, bagaimana relevansi filsafat pendidikan dalam kehidupan? Filsafat pendidikan memiliki relevansi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui refleksi filosofis tentang tujuan hidup, nilai-nilai, dan hakikat kebenaran, individu dapat menemukan orientasi yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Nah, kemudian relevansi filsafat pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan membantu dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, metode pengajaran, dan praktik pendidikan sehari-hari. Melalui refleksi filosofis, para pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan itu dapat mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itulah relevansinya itu terkait dengan landasan Pancasila, akomodasi keberagaman, pemerataan akses, juga kualitas pembelajaran. Nah, kesimpulannya, pentingnya landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan holistik. Jadi filsafat pendidikan itu menyediakan kerangka konseptual untuk memahami hakikat pendidikan secara mendalam, membantu mengembangkan potensi manusia secara utuh. Pendidikan kritis. Filsafat pendidikan mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis, membantu dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab dalam konteks pendidikan Indonesia. Pendidikan berbasis nilai. Dengan landasan filosofis yang kuat, upaya pengembangan pendidikan di Indonesia itu dapat lebih terarah, efektif, dan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Terima kasih teman-teman, mari kita lanjutkan dengan berdiskusi agar kajian kita lebih mendalam, luas, dan saling elaborasi.